apa yang dilakukan Tommy ini benar-benar dari awal sampai sekarang ini semuanya karena passion ya. Betul. Dari hobi menggambar dan otomotif dan menghasilkan dan sudah sebesar ini. Betul. Dari sangat kecil 12.000 loh modalnya. 12.000 modalnya. Gimana coach untuk melihat ini? Nah, ini yang banyak UMKM miss ya. Banyak UMKM ketika membuka bisnis itu diawali dengan oke, saya pengen cari uang. Sekarang lagi musim geprek, ikut gitu. Padahal dia nggak suka kuliner. Betul. Dan dia nggak ada passionnya, dia nggak suka kuliner, dia nggak peduli juga dengan produknya. Nah, apa yang Bro Tommy lakukan adalah dia memang punya passionnya. Dan karena dengan dasar passion itulah dia bisa menjadi seseorang yang terbaik di bidangnya. Dan ketika seseorang menjadi yang terbaik di bidangnya, secara nggak langsung produk atau jasanya akan speak for itself. Akan bicara sendiri tuh. Customer akan datang mulai dari mouth to mouth. Dan hanya orang yang terbaik lah yang akan mendapatkan customer yang terbaik. Sehingga ketika Anda bisa mendapatkan customer yang terbaik, customer yang premium, dalam arti kata yang willing untuk bayar mahal, di sanalah harga bukanlah sebuah masalah. Dan biasanya customer tersebut juga anti resesi. Tadi kalau kita bicara tentang produk Brompton sebagai contoh, ya orang yang bisa beli sepeda ratusan juta, peduli amat sih hanya untuk ngecat berapa juta. So price doesn't matter. Bahkan mereka mungkin saja lagi kebanyakan uang sekarang, bingung mau dibuang kemana. Mau jalan-jalan ke Paris nggak bisa. Mau jalan-jalan ke Singapura aja nggak bisa. Buat ngecat aja deh. Ya buat ngecat gitu aja. Mobil saya ada 12, ya kan. Sepeda saya ada 5 koleksinya. Kebetulan ada waktu, nunggu satu-satu diantriin ke Bro Tommy. Bener. Ini ada duit, biasanya aku udah liburan mau ke Amerika nggak bisa. Ya udah deh ngecatin satu-satu gitu ya mobilnya. Yes, Oke, jadi memang harus dimulai dengan passion, itu penting sekali ya ternyata ya. Coach Yudi pasti sudah malang melintang di dunia ini dan sudah bertemu dengan berbagai macam UMKM, dan ternyata mereka yang memulai tidak dengan passion, proses untuk fail-nya lebih besar begitu ya. Jadi begini, bukan dalam arti kata proses fail-nya lebih besar, tetapi kalau kita bicara kita memulai sesuatu dengan passion, setidak-tidaknya kita akan benar-benar put our heart into it. Dan kita akan menjadi expert, kita akan menjadi ahlinya di bidang itu. Dan ketika kita menjadi ahlinya, kita akan menjadi seseorang yang spesialis, yang jago banget, yang ngerti banget akan suatu bidang ini. Sehingga ketika kita ditanyakan tentang produk atau jasa kita, kita itu bisa memberikan advice yang terbaik buat customer kita. Bisa aja sih Anda nggak ada passion, kemudian Anda melakukan sebuah bisnis, tetapi mungkin saja Anda harus gandeng seseorang atau expert yang punya passion di bidang tersebut. Sebagai contoh, kalau saya pengen bikin restoran, bisa aja saya nggak terlalu paham, saya nggak ada passion untuk masak, tapi saya ada passion untuk makan. Itu bisa nolong kan? Karena saya bisa mengetahui sebetulnya customer saya rasain. Customer saya sukanya makan apa sih? Dan kemudian saya gandeng siapa? Gandeng koki atau seseorang yang ngerti masak dan punya passion di dalam itu. Dimana akhirnya saya bisa kerja sama. Kamu di bidang produksi ya, production makanan ya, di bidang R&D ya, ciptain makanan-makanan yang aneh-aneh atau yang makanan-makanan yang baru. Saya nyobain. Saya berada di bidang marketingnya ya atau penjualannya ya. Nah, kita bisa tektokan tuh. Hal tersebut bisa dilaksanakan. Tapi kan biasanya nyari partner bisnis itu hampir sama susahnya sama nyari pasangan hidup. Nah, itu dia. Kita harus juga cermat untuk mencari customer yang mau membayar mahal untuk itu. Kalau tadi istilahnya Coach Yudi adalah anti resesi ya. Anti resesi, betul. Nah, banyak kesalahan dari pebisnis adalah nyari customer yang kena dampak dengan resesi. Nah, hubungannya dengan passion itu apa sih? Ketika kita punya passion yang kencang, kita akan menjadi yang terbaik. Dan hanya orang yang terbaik lah, hanya orang yang nomor 1 lah yang akan dapat bayaran paling mahal. Sama di bidang apapun juga, di bidang olahraga, di bidang bisnis, di bidang pekerjaan. Dan ketika kita mencari customer yang high-end, customer yang terbaik, customer tersebut hanya mau menggunakan orang yang terbaik, sudah pasti. Bahkan ketika kita menawarkan harga yang murah, mereka akan menganggap kok murah banget ya. Dan mereka bahkan mungkin nggak confident karena terlalu murah. Nah, tadi kita sempat bicara tentang takut akan kompetitor. Banyak pembisnis di luar sana nih takut sama kompetitor. Tapi kalau buat saya, kalau Anda pengen buat bisnis yang nggak ada kompetitornya, jualan aja di bulan.
Nggak ada saingan. Nggak sampai sekarang loh, tapi mungkin 10-20 tahun ke depan Who knows, bakal ya? dibuka di bulan kan. Iya. Jadi ya kompetitor udah pasti ada. Pertanyaannya apakah Anda yang terbaik apa tidak? Dan banyak customer yang sekarang punya uang, pegang uang banyak, itu bingung mau dibuang kemana uangnya. Karena setidak-tidaknya kan mereka diem aja, boleh dikata deposit juga nambah melulu. Dan apa sih gunanya uang kalau kita nggak gunakan? Iya. Nggak ada gunanya kan? Cuma ditaruh di bank doang, diliatin doang juga nggak ada guna. So lifestyle kita harus tetap menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan dan hobi kita. Dan kalau umpamanya Anda sebagai UKM, Anda memiliki sebuah produk atau jasa yang bisa membuat mereka happy atau tambah keren, sebagai contoh, seperti contoh Bro Tommy kan bikin mobilnya tambah keren, bikin sepedanya tambah keren, bikin helmnya tambah keren, dan tentunya menyelesaikan masalah mereka, ya udah pasti laku. Ini berarti klien anti resesi ini does exist ya? It does exist. Gimana tips cara memilih partner bisnis yang baik, Coach? Boleh. Nah, salah satu kesalahan partner ketika dalam memilih partner bisnis adalah mencari partner bisnis yang sama apa similar dengan dirinya sendiri. Similar dalam arti apa nih? Mirip, dalam arti kata ahli marketing, sukanya punya partner yang jago marketing juga. Jago masak, milih partner yang jago masak juga. Dan kalau skillnya sama, passion, maksudnya dalam arti kata skillnya sama, ya kan tidak bisa saling komplementari. Tetapi akan lebih bagus kalau umpamanya jago masak atau produksi bergabung satunya jago marketing atau dengan jago accounting. Nah, ini adalah hal yang perlu dicari. Ya, itu hal pertama. Hal kedua adalah harus bisa mencari seseorang yang punya visi atau value yang sama. Dalam arti kata nilainya sama. Sebelumnya kalau saya nyari partner, apa yang saya lakukan adalah ngomong pahit-pahitnya dulu, bukan bagus-bagusnya. Kalau kita janji palsu di depan, janji surga di depan, biasanya nggak langgeng tuh. Nah, biasanya kan orang kalau mau partneran sama seperti kayak pacaran, ngomongnya yang indah-indah dulu, tapi setelah itu baru pahitnya. Yang terjadi adalah nanti dibilang, kok kamu nipu sih? Pengadilan deh. Ini nggak happy nih. Ini harapannya nggak banyak yang curcol ya nanti setelah ini. Tapi lebih baik kita ngomong pahit-pahitan. Saya benar-benar mau contoh, saya cuma punya modal segini loh. Saya cuma hanya bisa kerja 8 jam loh, karena saya punya anak di rumah contohnya. Jadi ekspektasinya pun sudah terukur. Dan dari sisi partner masing-masing sudah tahu. Oh ya udah, berarti job desk Anda, pekerjaan Anda ya begini aja. Iya. Saya kenal dengan ini koneksi saya. Tapi saya mungkin koneksi saya ini hanya beberapa orang yang saya bisa follow up. Memang saya dari keluarga, sebagai contoh saya dari keluarga ningrat. Tetapi maaf biasanya orang tua saya nggak suka kalau umpamanya keluarga saya dicampur tanganin atau dijadiin prospek. Jadi ekspektasinya sudah jelas, aturan mainnya sudah jelas dari awal, dan keterbukaan dan komunikasi adalah kunci untuk mencari partner bisnis. Even soal keuangan dari awal sudah harus terbuka. Baiknya terbuka, terbuka. Karena kan gini, kalau kita bicara tentang dompet orang, nggak kelihatan deh, percaya dari penampilannya. Bisa jadi orang yang naik sepeda Bromptonnya bisa aja cicil pakai kredit card 12 kali. Nggak ada yang tahu kita ya. Nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. Sedangkan dari pengalaman saya ketemu banyak orang sukses di luar sana, kelihatannya biasa-biasa aja. Seperti Bro Tommy ini. Itu bedanya orang kaya lama dan orang kaya baru ya. Nggak show off justru. Jadi masalah pembagian keuangan nantinya itu keuntungan segala macam sudah harus seterbuka itu di awal. Kuncinya sih keterbukaan. Pengen naruh modal berapa? Kemudian apa yang di-expect dari modal tersebut. Mau contoh, saya pengen naruh modal 10 juta nih, tapi ekspektasi saya dari modal 10 juta ini ada perkembangan 20% dalam setahun. Hal-hal seperti itu. Atau bisnis akan berkembang untuk bisa merambah ke market-market yang lain. Jadi ada ekspektasinya, ada aturan mainnya, ngobrolin dulu dan buat rencana bareng. Berantem di awal nggak apa-apa. Diskusi di awal nggak apa-apa, malah bagus. Supaya kita bisa lebih mengenal.
Betul. Ya kan namanya kalau nggak berantem nggak sayang, Iya, nggak peduli kan? Betul. Justru kita bisa saling langsung mengenal karakter ketika kita berantem ya. Exactly. Oke, baik. Bisa tektokannya enak jadinya. Nah, itu dia.